Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seminggu berlalu, bibit unggul Blitar 5758 tidak membagikan sebuah video kepada sahabat-sahabat ya, karena satu dan lain hal. Terkadang harus jujur juga saya akui, ini kira-kira mau bikin video apa lagi gitu ya, apa yang belum, apa yang sudah dan kurang dalam materinya. Nah, sore hari ini kembali saya membagikan ini ya. Ini kalau saya lihatkan ini, saya cantolkan ini ya, warnanya kuning-kuning ini apa ini sahabat? Tak lain tak bukan, ini adalah bumbu dapur. Ibu-ibu sudah pasti sangat mengenal ini ya. Ini namanya terasi. Terbukti luar biasa, terbukti sangat ampuh ya dalam hal menangani yang namanya lalat buah ya sahabat. Bisa dilihat sahabat, alpukat Markus saya ini tepat di belakang garasi ya. Ini kelihatan mulus-mulus ya, tanpa adanya yang namanya bintik-bintik warna putih ya. Itu indikasi kalau buah alpukat itu dientup-entup digigit yang namanya lalat buah ya. Ini hampir keseluruhan kelihatan sangat bersih sahabat. Ini sebetulnya sahabat, temuan ini sebetulnya disampaikan seorang saudara ya. Kebetulan saudara ini punya kawan gitu ya, itu biasa membeli buah-buah apapun ya dari petani gitu ya, entah dari mana awalnya, tetapi kawan itu menyampaikan kalau mau bebas dari lalat buah dengan biaya yang sangat murah ya, yakni menggunakan bumbu dapur ya. Tentu sangat murah sekali ya. Ini kalau kita beli 1000 perak sahabat di kampung saya ini di Kabupaten Blitar ini ya, 1000 perak itu dapat 3 ini ya, 3 biji ya. Nah itu satu gini ini sahabat, satu bungkus ini, satu bungkus kecil ini ya. Ini biasa saya bagi 2 sahabat. Saya bagi 2, kemudian saya masukkan ke dalam plastik es ya. Ini kelihatan di atas sana ada plastik gitu. Lah ini plastik es sahabat. Setelah saya masukkan itu di lubang bagian atau plastik bagian bawah itu sahabat, itu saya lubangi kecil-kecil ya. Ya tujuannya tak lain tak bukan untuk mengeluarkan bau daripada terasi itu. Nah, menurut saya ini ya, mungkin bisa salah, mungkin juga bisa agak benar gitu ya. Jadi yang namanya lalat buah itu sahabat itu punya sensor ya, sensor penciuman kah atau apa yang mengindikasikan bahwa di depannya itu ada yang buah, sehingga dia itu hinggap kemudian meninggalkan yang namanya apa ya, kalau sudah meninggalkan atau menggigit ya, bukan menggigit sebetulnya, tapi apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ngentup itu ya. Nah, ditinggalkan di dalam buah kemudian itu akan beranak pinak gitu. Tapi kalau di alpukat itu sebetulnya meskipun kena lalat buah sahabat itu tidak bisa membusuk ya sahabat ya, karena ya alpukat itu keras itu. Cuma nanti tampilan buahnya itu di dalam itu akan hitam-hitam ya. Jadi kalau dijual ya tentu kurang bagus harganya gitu loh sahabat ya. Di sisi lain juga kalau alpukat itu kena lalat buah itu biasanya kemulusan daripada kulitnya itu sangat tidak cantik gitu loh ya. Jadi kelihatan boresen lah ya gitu ya.
Tapi ini sahabat bisa melihat ini hampir keseluruhan ini mulus-mulus ya sahabat ya. Dan saya tidak menggunakan insektisida maupun pestisida untuk mengusir yang namanya lalat buah. Memang sejak saya pasang ini, mulai pentil-pentil itu sudah sangat drastis ya berkurangnya ya. Jadi biasanya lalat buah itu, kalau sudah kelihatan buah itu ya di bawah-bawahnya itu kelihatan ya. Itu yang badannya warnanya kuning-kuning, kemudian sayapnya juga kuning-kuning, itu sangat nampak sekali itu. Jadi sangat kelihatan sekali kalau ada lalat buahnya gitu. Apalagi kalau di tanaman-tanaman lain, misal di jambu, di blimbing itu, itu sangat dominan kalau yang namanya lalat buah ya. Ini rata-rata cara-cara konvensional lama itu mereka bungkus itu buahnya itu satu persatu agar tidak digigit yang namanya lalat buah. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi bagi sahabat ya, manakala tanaman buah khususnya dihinggapi banyak yang namanya lalat buah ya. Cukup ampuh, cukup efektif, dan ini sudah saya uji dan sudah terbukti keampuhannya ya. Di sini juga ada kelihatan markus saya ini sudah 1,5 kilo lebih ya sahabat. Ini sudah benar-benar besar. Ini juga saya gandul-gandul ya ini. Jadi di plastik ini ada terasinya itu di dalam itu. Memang pernah saya amati ya, betul-betul ya. Ketika sudah saya kasih yang namanya terasi itu, ketika ada lalat buah, ketika mendekati plastik itu memang langsung kabur dia ini. Itu ya. Ini bukan hoak dan memang sudah saya uji dan hasilnya nyata ya. Alpokat saya ini kelihatannya mulus-mulus sekali ya. Jadi sekali lagi menjadi referensi bagi sahabat manakala banyak dijumpai di areal-areal penanaman buah muncul serangan yang namanya lalat buah. Jadi itu ya sahabat ya, lalat buah ini secara memang ya gimana ya, saya sangat mengganggu ya. Jadi tampilan buah, apalagi kalau buah-buahnya lembek seperti jambu, blimbing, ketika itu dientup dan meninggalkan yang namanya telur di dalam buahnya, itu tentu akan berkembang biak di dalam, kemudian buahnya itu akan membusuk. Nah ini loh ya sahabat. Kalau alpokat memang sekali lagi saya melihat dengan seksama bahwa alpokat ini sekalipun kena lalat buah sebetulnya tidak sampai membusuk, tetapi sekali lagi tampilan buah kulitnya ini nggak bagus, apalagi nanti kalau sudah dipetik itu di dalamnya itu hitam-hitam gitu ya. Dan di sekitaran yang dikenai lalat buah itu dagingnya mengeras gitu loh, jadi nggak bisa dikonsumsi sahabat. Nah ini memang tentu sangat merugikan sekali ya bagi pekebun buah khususnya. Kalau sampai lalat buahnya itu banyak jumlahnya, tentu itu sangat merugikan ya. Merugikan dalam artian bahwa nanti ketika tampilannya itu cantik, tentu buah yang dihasilkan karena nggak cantik tentu akan dihargai dengan harga yang murah gitu loh ya. Ya sekenaknya saja nawarnya karena buahnya nggak cantik ya. Ini luar biasa, satu informasi, satu pengalaman ini mungkin sangat bermakna, sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat khususnya yang menanam buah-buahan apapun itu ya. Jadi ini bisa dicoba, tentu biayanya sangat murah ya. 1.000 perak itu dapat 3 picis ya, atau 3 bungkus ya terasi. Bisa pakai terasi apapun. Jadi terasi itu saya biasanya satu wadah plastik kecil itu saya bagi 2, kemudian sekali lagi saya masukkan ke dalam plastik es ini ya. Itu di bawahnya saya lubangi kecil-kecil. Tujuannya sekali lagi untuk mengeluarkan bau ya. Jadi ketika baunya itu keluar, itu akan mengganggu indera penciuman atau indera sensornya daripada lalat buah ya. Nyata hasilnya, murah harganya, dan berkhasiat betul yang namanya terasi atau bumbu dapur yang satu ini ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini, supaya ini menginspirasi
Semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.